ini penting nih buat Bapak Ibu guru. Kalau ingin jadi guru produktif, ini mohon maaf sekali, ini poin penting. Jangan menghamba kepada lembaga dan kepada manusia, utamanya kepada Allah. Lembaga sebagai sarana kita untuk bekerja, tapi kepada Allah jalur rezekinya. Dan gini unik nih, saya punya staf lah di KPM. Dia selalu bawa pekerjaannya ke rumah gitu loh. Pekerjaannya ke rumah. Dan saya tidak tahu. Tapi selalu saja ada rezeki. Misalkan tiba-tiba ada undangan ke luar negeri, dia yang diajak, atau ada apa, dia yang dapat. Itu berarti Pak, Allah yang menggerakkan saya untuk semacam, nih, orang ini sudah bekerja loh. Allah yang membayar, Allah yang memberikan hadiah. Gitu Bapak Ibu. Ini poin penting nih, mulai sekarang mohon maaf, menurut saya sih, kalau ingin jadi produktif, lepaskan keterikatan kita kepada lembaga, bekerja untuk mendapatkan ridho yang maha kuasa, nanti wadah rezeki kita membesar sendiri. Oke, lanjutkan. Klik. Oke, Bapak Ibu, ini lihat ke saya deh. Bapak Ibu tuh contoh ya, contoh ibaratnya teh cara berpikir tuh. Cara pikir pertama tuh pakai akal. Kalau pakai akal itu pasti ibaratnya si kambing itu dijual, dia dapat duit. Betul tidak? Ya. Ya. Nah, sekarang cara berpikir yang kedua tuh pakai hati. Allah di mana? Jadi dia tidak mau menjual yang namanya kambingnya. Karena istilahnya teh Sayyidina Umar melihat ini anak hebat sekali, malah hadiahnya apa?
lepas dari perbudakan. Padahal kalau pakai akal kan dia jual kambing itu majikannya juga nggak tahu jumlahnya berapa. Jadi pasti nggak ketahuan menurut dia. Maksud saya gini inti ceritanya tuh. Banyak orang sekarang, guru, karyawan, atau apalah, kalau kerja teh pengen langsung duitnya jelas, urusannya jelas, cash. Nah itu tuh sebenarnya level orang biasa Bapak Ibu. Ya, kalau kita pengen misalkan, oh pengennya ngajar langsung dibayar, pengen berbuatnya langsung dapat duit, itu mah berarti Bapak Ibu teh levelnya orang biasa. Pada saat COVID nggak ada pekerjaan. Tapi kalau kita levelnya lebih tinggi lagi, nanti Allah yang bayar, kerja dulu. Dan Allah akan bayarnya itu lebih keren daripada orang. Jelas tidak? Jelas? Nah, harapan saya adalah, mari tertanam dalam diri kita itu adalah semangat untuk berkarya, dan berkarya itu untuk mendapatkan ridho Allah, ya, dan balasannya dari Allah. Bagaimana cara menghidupkan hati? Nah, lihat Bapak Ibu, cara menghidupkan hati. Lanjutkan. Udah 9:30. Iya 10:30. Mau dilanjutkan atau tidak? Mau dilanjutkan tidak nih sampai mau? Oke deh, saya lanjutkan. Perhatikan. Ini hukumnya berlaku untuk semua agama ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, kecuali ada beberapa hal mungkin. Pertama, kalau ingin hatinya hidup, zikir lisan sama hati, Bu. Zikir, ya. Zikir lisan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Terus zikir hati itu bisa jadi hatinya berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau hatinya selalu berpikir tentang Allah. Ini karena Allah, ini semua karena Allah, itu zikir hati, Bu. Ya. Jangan sampai ini gunawan dia pinter, oh saya kan rajin belajar, Allahnya dilupakan. Jadi zikir itu harus di masjid, di luar pun bisa. Jadi coba dekatkan hati kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, biasakan berbuat baik. Supaya hari hidup teh misalkan mikir nih, aduh saya mau zakat fitrah nih. Itu mah wajib ya. Oh saya mau sedekah nih. Kayak sekarang nih saran saya nih Bu. Ini kan malam Lailatul Qadar buat orang Islam. Usahakan sedekahnya malam-malam. Biar kena tuh pas malam Lailatul Qadar. Pokoknya buat program mau nolong orang, bantu anak yatim. Nah biasakan berbuat baik teh kalau bisa dijadwal. Ada yang berbuat baik harian, ada berbuat baik mingguan, ada berbuat baik misalkan bulanan, ada berbuat baik tahunan. Ya diatur Pak, supaya terus tuh hati kita hidup. Nah jangan sampai berbuat jahat. Kalau berbuat jahat itu istilahnya teh nambah masalah gitu. Jadi membuat hati kita jadi malah tidak hidup nanti. Berikutnya selalu bersyukur. Ini selalu bersyukur itu penting. Ini mohon maaf. Ini cerita teman nih, cerita teman. Ngebagiin sembako ke tukang beca. Dikasih sembako, beras dan lain-lain lah, apa saya lupa. Nanya ke tukang becanya teh, Pak, ada duitnya enggak? Nah itu tuh ciri orang tidak bersyukur teh. Udah dikasih, bukannya berterima kasih, nanya ada duitnya enggak, gitu loh. Nah kebanyakan kita juga seperti itu, bukan berterima kasih, tapi nanya, ya Allah kok cuma segini sih? Atau Pak kok cuma segini ngasihnya? Nah itu tuh. Ketika dapat THR, dapat apa teh bersyukur aja gitu loh. Jangan ibaratnya teh protes-protes. Nah kebanyakan kita rezeki atau pemberian dari Allah teh tidak disyukuri, malah ibaratnya dipertanyakan. Nah berarti kalau tidak bersyukur hati tidak hidup. Terus mendahulukan yang maha kuasa. Mendahulukan yang maha kuasa nih ketika mungkin tidak ada yang sifatnya darurat. Ini mohon maaf yang beragama Islam ke masjid, dapat rezeki, zakat infak sodako dulu. Yang beragama lain mungkin jadwal ke gereja, kemana gitu istilahnya teh. Jadi istilahnya tuh zikir lisan, zikir hati, mendahulukan yang maha kuasa proses hati nih. Mungkin kalau zikir lisan nih versi agama lain apa baca rosario, tapi yang paling utama tuh selalu ingat yang maha kuasa. Berbuat jahat jadi tidak jadi, berbuat baik juga nggak ngelihat. Nah cuman yang terakhir nih, mungkin yang terakhir ini mah versi orang Islam, tapi dugaan saya di agama lain juga ada. Jadi gini Bu, Pak, Asmaul Husna ternyata punya manfaat. Ini mah pengalaman pribadi masalahnya.
Misalkan ya, contoh nih, wirid. Bicarakan Yagoni, itu kan yang maha kaya. Saya tuh mau beli ruko, Pak, nggak punya duit banyak gitu. Baca tuh Yagoni terus tiap hari. Terus saya punya usaha lah. Duitnya terkumpul dan akhirnya bisa beli ruko itu. Jadi yang maha kaya. Kalau guru pengen pinter, bacanya ya alim, yang maha mengetahui. Guru jangan salah baca wirid. Guru bacanya gini, Yagoni. Jadi guru itu ke sekolah bukan bawa buku, bawa dagangan, jual pisang goreng, jual apa, gara-gara pengen kaya. Salah itu. Guru mah wiridnya ya alim, ke sekolah bawa buku, ngajarnya pinter. Pak, kalau pengen jadi kaya gimana? Wiridnya 2. Ya alim, ya goni. Nanti punya usaha di luaran. Saya punya cerita ketua yayasan di Bogor cerita, dia mengeluarkan seorang gurunya di sekolahnya gara-gara apa? Tiap hari jualan ke anak-anak di kelas. Jualan makanan gitu, kue-kue ke anak-anak, dikeluarin. Itu salah wiridnya tuh. Atau nggak wirid sama sekali. Ya. Jadi tolong baca Asmaul Husna sesuai dengan keinginan kita. Ya. Tapi kalau sekarang mah istilahnya berbuat baik yang banyak gitu, supaya nanti semuanya jalan. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, ini terakhir. Semakin besar wadah rezeki, maka tabungan jiwa juga semakin besar. Jadi mulailah dari sekarang Bapak Ibu, memperbesar wadah rezeki. Bagaimana caranya? Teruslah ditingkatkan tuh. Panca indera, buatlah kita aktivitas olahraga biar sehat. Akal teruslah sekolah lagi, nambah ilmu. Tidak harus misalkan S2, S3, ikut kursus apa, baca buku apa gitu istilahnya deh. Supaya nambah pengalaman terus, nambah ilmu terus. Hati tambah tuh amalan-amalan biar wadahnya gede. Setahu saya Bapak Ibu ya, kalau saya ketemu orang kaya nih, mereka tuh biasanya punya amalannya khusus tuh, rajin sedekah. Saya ketemu orang pinter, amalannya khusus, rajin bikin ibaratnya jurnal-jurnal internasional gitu. Ya biasanya saya ketemu orang-orang besar pasti punya amalan khusus. Kalau ketemu orang kecil nggak punya amalan. Kadang-kadang maksimalkan semua fungsi antena akal, panca indera dan hati. Lanjutkan lagi. Ini tabungan jiwa Bapak Ibu. Jadi tabungan jiwa itu bentuknya goib. Nanti sangat bermanfaat buat kita. Nah, dia bisa bertambah, bisa berkurang. Kita rajin beribadah, berakhlak mulia, bisa menolong orang susah, suka berbagi, menjaga lingkungan. Sekarang musim Covid kita banyak sedekah, itu tambah tuh tabungan jiwanya. Tapi kalau misalkan kita berbuat jahat, narkoba, korupsi, berzina, berjudi, meninggalkan ibadah, itu berkurang. Makanya dalam teori suprarasional itu, orang bertambah tabungan jiwanya makin bahagia ketika kita banyak nolong orang, berbagi kepada sesama, banyak ibadahnya. Orang berkurang tabungan jiwanya atau hidupnya miskin, jadi banyak berbuat baik. Nah, maksud saya adalah sekarang ini guru, mumpung masa libur, masa Covid kan banyak di rumah, cobalah berbuat baik. Dan berbuat baiknya itu yang paling bagus karya Bapak Ibu. Ini saya akan kasih tahu antara karya yang biasa dengan karya ibaratnya ngajar. Gini Bu, ini rahasia penting nih, saya sangat meyakini ini. Lihat grafik tingkat 1, kelihatan ya, itu tingkat 1 tuh merahnya besar, birunya kecil, berarti dia kebutuhan hidupnya lebih besar daripada tabungan jiwanya, dia orang bermasalah, walaupun kaya pasti bermasalah, ujungnya bisa jadi di penjara, amburadul lah keluarganya. Berikutnya, itu merah dengan birunya sama, tingkat 2. Tingkat 3, ya, birunya lebih besar daripada merah. Berarti istilahnya kehidupannya mau yang lebih baik. Nah, nanti nih ada disebutnya amanah baru tuh, merah kotak. Nanti dia berusaha, nanti merahnya terpenuhi. Nanti nambah lagi tuh
birunya lebih gede daripada kotak merah yang berikutnya, itu berarti sudah bagus. Ada lagi amanah baru. Nah, jadi kejarlah utama itu tabungan jiwa dulu Bapak Ibu, perbuatan baik ke banyak orang, jangan duit. Kalau duit mah kita rugi Bapak Ibu, karena kita terbatas. Kalau nyari duit di Indonesia mah ya jangan jadi guru. Pertama jadi artis, jadi pejabat tuh, anggota dewan, ya. Jadi YouTuber tuh. Pengen jadi duit mah jangan jadi guru. Salah alamat. Jadi guru mah tabungan jiwa. Makin besar tabungan jiwanya, nanti makin banyak muridnya yang pinter, anaknya juga jadi hebat gitu. Oke, lanjutkan lagi. Paham ya tabungan jiwa ya? Paham ya? Oke, lanjutkan lagi. Sekarang kita ke ibaratnya kebalikannya. Apa kebalikannya? Ini kan semakin besar tabungan jiwa, semakin besar amanah yang didapat. Berikutnya, jasa akhirnya. Ya, jadi tabungan jiwa seperti itu bertambah ketika kita berbuat baik, ya, dan berkurang ketika berbuat jahat. Nah, hubungan dengan tema ini, jadi guru produktif adalah jadi guru yang tujuannya menambah tabungan jiwa. Dan tabungan jiwanya itu kalau bisa saya bilang permanen. Ibu nyantai nambah. Jadi kalau misalkan ibu nih bikin tabungan jiwa, misalkan ya, bikin tabungannya teh cuman dari ngajar, pikon begini nih, ya. Ya pas ngajar dapat tabungan jiwa, enggak ngajar enggak dapat. Tapi kalau ibu bikin buku, bikin karya apa orang make, ibu enggak ngajar lagi, tiduran pun, itu ngalir tabungan jiwanya. Jadi maksud saya itu mumpung sedang liburan, boleh nanti berkarya. Nah, ini nih. Ada ayat. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Fokus ke sini Bapak Ibu. Jadi kalau kita bersyukur kan nambah tabungan jiwa, pasti nikmatnya nambah. Ya, caranya tadi dengan ibadah, akal dipercerdas, aktivitas fisik diperbanyak untuk kebaikan. Tapi kalau kita mengingkari itu berarti apa? Membuat dalam tanda petik perbuatan jahat, sesungguhnya azabku sangat pedih. Misalkan nih jadi bupati, jadi kepala daerah, tapi korupsi kan mengingkari, masuk penjara, malu atuh. Biasa dihormat-hormat, sekarang dimasukin penjara. Jadi ketua partai korupsi masuk penjara. Gitu loh, ya. Jadi ayat ini itu sangat berhubungan dengan yang tadi, yang istilahnya tabungan jiwa sama tabungan raga, ya. Jelas ya? Oke. Lanjutkan. Jadi sekarang mah Bapak Ibu sebenarnya menurut saya bekerja itu, ya, bekerja itu tuh nggak usah mikirin dapat apa, bekerja aja untuk mendapatkan ridho Allah, nanti Allah balas. Nah Bapak Ibu, kode tabungan jiwa ini yang jarang tahu. Jadi ada khusus, ada umum Bapak Ibu. Perbuatan baik yang balasannya sama dengan atau mirip perbuatan baik yang kita lakukan. Biasanya diperoleh dari interaksi antara manusia. Jadi sedekah uang akan mendapat uang, sedekah makanan akan mendapat makanan, berbagi ilmu mudah mendapat ilmu, asalnya pengobatan jadi pengobatan, batu naik pangkat jadi mudah naik pangkat. Jadi kode khusus Bu, kalau berbuat baik dapat berbuat baik. Tabungan jiwa. Jadi menganiaya orang itu akan menjadi transfer tabungan jiwa kepada orang tersebut, sehingga doa orang teraniaya itu akan mudah dikabulkan Allah. Bagi orang teraniaya lebih baik berdoa untuk kebaikan diri sendiri dan keluarga. Hendaklah kamu waspada terhadap dua orang yang dizalimi, sesungguhnya doa itu akan naik ke langit amat pantas seumpama api panas ke udara. Jadi orang yang teraniaya itu pasti tabungan jiwanya banyak. Oke, ke depan lagi. Bapak Ibu tolong perhatikan, ini ilmu penting. Berikutnya nih Bapak Ibu, ini rahasia penting, tapi jarang yang tahu. Ini jarang yang tahu. Ini rahasia pentingnya deh.
kalau kita berbuat baik sama orang ya, berbuat baik sama orang, itu ketika orang itu tidak sempat membalas, itu ada energi yang pindah ke kita jadi sebuah kebaikan. Gini maksudnya. Saya tuh dulu kenal ada yang namanya pelatih Olimpiade Matematik, Profesor Andi Hakim Nasution. Saya bukan jurusan statistik, bukan jurusan matematik, jadi tidak ikut kuliah beliau. Tapi kalau kuliah ketemu beliau teh cium tangan, saya teh cium tangan, hormat bener, ibaratnya mah. Pokoknya mah mau hormat banget lah, cium tangan begitu. Nah, saya bukan jurusan matematik, tapi saya merasa karena cium tangan ke beliau hormat banget. Pas tahun 2002 beliau meninggal dunia, Maret kalau nggak salah. 2003 saya jadi pelatih Olimpiade. Saya bilang itu pasti gara-gara auranya Pak Andi pindah ke saya. Maka saya ketemu Kiai, ketemu Ustadz, cium tangan biar ilmunya pindah walaupun nggak belajar, Bapak Ibu. Makanya kita harus berbuat baik sama orang yang lebih tua biar ilmunya pindah. Dan yang sangat penting, kita harus sholawat kepada Nabi. Sholawat kepada Nabi itu kan kita memberikan sesuatu pujian kepada Nabi. Nanti Nabi balas ke kita dalam bentuk apa? Barokah-barokah itu. Makanya kalau dalam agama Islam, ada yang bersolawat tidak menjawab atau orang malas bersolawat, itu bukan orang pelit aja, orang bodoh. Karena nggak dapat barokah. Maksud saya begini, cerita tadi. Pengen masuk ITB 8X. Ini 10X. Banyakin sholawat saja Bapak Ibu. Nanti penuh tuh. 2X-nya lebih. Pasti sukses. Makanya saya ketemu orang-orang hebat. Kadang karena rajin sholawat. Jadi ketika kita bertakwa kepada Allah. Di sini maknanya. Kalau dalam keyakinan saya, pemahaman saya itu. Takwa itu ada aktivitas Bapak Ibu. Nah aktivitas yang kita buat bisa beribadah. Bisa juga berkarya untuk Allah. Sehingga apa? Allah kasih jalan keluar dan memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Seperti Bapak Ibu nanti pesan saya nih, produktif tuh. Entah bikin buku, entah bikin alat peraga, entah ngebantu saudara, ngebantu apa, banyak berzikir, hataman Quran. Itu adalah proses dalam rangka bertakwa. Pasti nanti paketnya masalah beres dan ada jalan keluar. Kayak gini nih, Ibu punya masalah tuh, merahnya lebih begini daripada biru. Setelah Ibu bertakwa, klik lagi. Masalah beres. Itu berarti jalan keluar. Bertakwa tambahnya lagi, naik lagi, klik lagi. Nah itu rezeki tidak disangka-sangka, Bu. Itu tuh biru tuh rezeki tidak disangka-sangka. Nambah lagi. Itu tuh berarti istilahnya teh ada amanah baru, naik lagi, klik lagi. Nambah lagi. Ada amanah baru lagi nanti, naik lagi. Ada amanah baru lagi, naik lagi gitu loh. Dari guru jadi kepala sekolah, jadi pengawas, mungkin jadi di kabin bidang apa, jadi kepala dinas itu Bu. Jadi menurut saya ketika kita berkarya, berproduktif itu harus didasari ketakwaan. Jelas terus. Itu istilahnya sama dengan merencanakan kesusahan. Nah, seharusnya Bapak Ibu seorang guru tuh harusnya seperti itu. Berbuat baik, nolong orang, nolong sesama, ngajar itu pakai hati sebagai investasi dia di masa depan, investasi bangsa di masa depan. Dan Bapak Ibu kalau konsep tabungan jiwa nggak akan kutuker. Mungkin kita punya teman-teman guru materialistis, tapi kita tidak materialistis. Nanti rezekinya akan ke kita Bapak Ibu, nggak akan ke orang. Saya sekarang mohon maaf, guru itu kalau hidup sekarang ngejar duit emang dapat berapa istilahnya teh nggak akan gede, tapi kalau kayak hati Bapak Ibu tabungan jiwanya banyak kita gede loh. Kalau murid kita jadi orang-orang besar, satu aja murid kita jadi orang besar dan kita jadi guru yang terkenal, yang dikenang sama dia akan disebut-sebut gitu loh. Jadi umur kita panjang, misalkan anak kita jadi presiden, muridnya jadi presiden. Murid itu ngomong, nih saya gara-gara Pak Ridwan nih saya jadi begini, gitu loh. Bisa jadi kuburan Pak Ridwan dicari di mana tuh guru buat kuburan Pak Ridwan bisa membuat orang jadi hebat. Rame nanti kuburan Pak Ridwan. Zaman sekarang mah guru sekarang apa? Kubur mati dikubur.
Terus kemudian ditanya, si bapak itu meninggal, alhamdulillah dulu tukang ngegaplokan saya tuh, udah gitu paling. Sekarang harus dibuat kita itu menciptakan orang besar, makanya harus produktif dengan berkarya. Nah, bagaimana kita berani produktif? Klik lagi. Merencanakan kesusahan. Ini sangat penting Bapak Ibu. Lanjutkan. Hidup itu diciptakan berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada senyum, ada sedih. Laki-laki, perempuan, kiri kanan, tinggi rendah. Maha suci Allah, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka dan dari mereka dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Surat Yasin ayat 36, ini ayatnya, Yasin itu surat 36 ayatnya 36. Jadi Allah sudah buat ayat ini tentang pasang-pasangan, nomor surat dan ayatnya juga sama pasang-pasangan. Jadi emang Quran teh bukan buatan manusia teh benar gitu loh. Nah Bapak Ibu saya akan garis bawahi, susah senang itu pasangan yang bisa kita pilih duluan. Kan kalau laki-laki perempuan mah tidak bisa. Siang malam nggak bisa, sedih gembira kita bisa milih. Ya,